Selamat datang di channel YouTube saya, Gimun. Bila konten video saya ini bermanfaat, silahkan tekan tombol berikut agar mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Oke? Next. Hari ini kita akan belajar tentang diagram PT pelarut air dan larutannya. P ini berarti tekanan, T adalah temperatur. Informasi pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dapat dijelaskan dengan cara menafsirkan diagram PT. Sekali lagi, P itu tekanan, T adalah temperatur. Diagram PT merupakan diagram atau grafik yang menggambarkan hubungan antara temperatur atau suhu dan tekanan dengan fase zatnya. Nah, tolong perhatikan diagram PT di bawah ini yang saya sajikan. Demikian. Kita semua tahu bahwa air dapat berada dalam 3 fase, yakni fase padat, fase cair, fase gas. Nah, dari diagram ini, mana yang mewakili fase padat, mana yang mewakili fase cair, dan mana yang mewakili fase gas, kita perlu tahu. Jadi yang warna abu-abu ini adalah mewakili fase padat. Sedangkan yang garis putus-putus ini adalah fase cair, kemudian yang putih di bawah ini adalah fase gas. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa pengertian pada bagian-bagian tertentu. Misalnya, saya tulis di sini titik A. Kalau kita perhatikan titik A, kita tarik garis ke arah kiri, maka ini ketemu 1 atm. Tekanannya berarti 1 atm. Kalau kita tarik garis ke bawah, maka ketemu ini suhunya adalah 100 derajat Celcius. Nah, dari data ini saya kira kita mampu mengingat dengan baik bahwa pada tekanan 1 atm dan 100 derajat Celcius suhunya ini merupakan titik didih normal air. Maka saya tulis A adalah titik didih pelarut air karena air sebagai pelarut. Yang selama ini kita beri lambang TB0. B dari kata boiling, maka di sini saya tulis TB0. Oke, jika ke dalam air ini, pelarut air itu kita tambahkan zat larut, kita sudah belajar sebelumnya, dan kita panaskan sampai mendidih, maka titik didihnya akan naik. Misalnya ini saya beri lambang B. Maka B ini adalah titik didih larutan. Karena air tadi sudah ditambahkan zat terlarut, maka ini menjadi larutan atau titik didih larutan. Dan kita beri lambang TB. Maka TB ini saya tuliskan di sini. Nah, besarnya perubahan AB atau saya tulis di sini adalah merupakan perubahan titik didih larutan. Perubahannya naik, maka ini merupakan kenaikan titik didih larutan atau saya beri lambang delta TB yang sama dengan AB ini merupakan kenaikan titik didih larutan. Oke.
Selain itu, saya memberi lagi titik C. Kalau kita perhatikan, tekanannya 1 atm, suhunya 0 derajat Celcius. Mudah-mudahan nalar kita langsung menangkap. Oh, ini merupakan titik beku air atau titik beku normal air. Jadi C itu merupakan titik beku pelarut air yang selama ini kita kasih lambang TF0. F dari kata freezing. Maka ini saya tuliskan di sini TF0. Nah, ketika air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, kemudian di dalam air itu kita tambahkan zat terlarut dan kita bekukan, maka titik bekunya akan turun. Misalnya kita kasih lambang D. Jadi D itu adalah titik beku untuk larutan. Kita kasih lambang, sebelumnya kita sudah belajar TF. Maka ini saya kasih TF. Nah, besarnya penurunan ini dari C ke D sama dengan ini. Maka ini sama dengan delta TF. Jadi delta TF sama dengan DC ini merupakan perubahan. Karena perubahannya turun, maka kita namakan penurunan titik beku larutan. Oke, hal yang perlu dikenali yang lain adalah titik E. Kalau kita perhatikan titik E ini, di sebelah kiri ada padat, di atas ada cair, di sebelah kanan bawah ada gas. Berarti ini membatasi tiga-tiganya. Di titik E inilah terjadi kesetimbangan antara padat, cair, dan gas. Karena 3 fase, maka ini disebut titik triple. Maka E ini adalah merupakan titik triple untuk pelarut air. Nah, ini terjadi pada tekanan berapa, pada suhu berapa. Berdasarkan analisis, maka titik triple pelarut air ini terjadi pada tekanan 0,006 atm. Jadi kalau saya tarik garis ke kanan, ke kiri, maka ini 0,006 atm. Berapakah suhunya, T-nya? Ini adalah 0,0099 derajat Celcius. Kalau saya tarik garis ke bawah, ke sumbu X ini, suhu, maka ini pada titik 0,0099 derajat Celcius. Kemudian saya kasih titik F. Karena ini berkaitan dengan garis putus-putus ini, sedangkan B ini adalah titik didih larutan, D ini adalah titik beku larutan, berarti ini menunjukkan larutan. Maka F adalah titik triple untuk larutan. Berapakah titik triple larutan? Tentu saja kalau konsentrasi larutannya berbeda, maka titik triple larutannya juga berbeda. Oke. Kemudian kita akan juga mengenali garis AE. AE itu membatasi cair dengan gas atau gas dengan cair. Maka AE itu disebut sebagai garis didih untuk pelarut, di mana di sini terjadi kesetimbangan antara cair dan gas atau gas dan cair boleh. Maka ini selain disebut sebagai garis didih pelarut, boleh juga kita menamakan garis kesetimbangan fase cair dan gas untuk pelarut. Ini mau dibolak-balik boleh. Misalnya garis kesetimbangan fase gas dan cair untuk pelarut boleh. Kemudian BF di bawahnya ini, yang putus-putus ini, maka ini disebut sebagai garis didih untuk larutan. Ingat, ini sudah titik didih larutan. Putus-putus ini, maka disebut juga garis kesetimbangan fase cair dan gas untuk larutan.
atau dibalik fase gas dan cair untuk larutan boleh juga. Karena kalau cair ke gas ini menguap atau mendidih, kalau gas ke cair ini bisa juga namanya mengembun. Oke. Selain itu ada garis CE. Nah, dari pemahaman kita garis AE atau EA, BF atau FB, kita bisa menarik kesimpulan sih CE atau EC itu apa? Ini membatasi antara padat dan cair, cair dan padat. Maka kalau cair ke padat ini membeku. Maka ini adalah garis beku untuk pelarut atau garis kesetimbangan antara fase cair dan padat. Untuk pelarut atau padat dan cair boleh. Saya tuliskan garis beku pelarut, garis kesetimbangan fase padat cair atau cair padat boleh untuk pelarut. Sedangkan yang terakhir yang perlu kita kenali DF atau FD boleh juga ini untuk larutan. Sehingga ini saya tulis sebagai garis beku larutan atau garis kesetimbangan antara fase padat dan cair atau cair dan padat boleh untuk larutan. Demikian yang saya bisa sampaikan tentang diagram PT. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Biasanya dalam soal-soal ujian kita akan ditanyakan titik didihnya itu yang mana, titik didih pelarutnya yang mana, titik didih larutannya yang mana, perubahan titik didihnya atau kenaikan titik didihnya berapa, titik bekunya berapa, untuk pelarut, untuk larutan, titik tripelnya yang mana. Nah, itu adalah biasa soal yang ditanyakan pada diagram PT. Belajar kimia itu ibarat membuat kue lapis. Kalian tahu kue lapis? Berarti kita harus mampu merakit berbagai kajian ilmu yang telah dipelajari dan menyusunnya menjadi suatu konsep yang tanda kutip enak dan menarik dan pada waktunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Oke, setuju? Terima kasih.